Puluhan warga yang didominasi kaum ibu mendatangi kantor desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mereka beraksi solidaritas untuk mempertanyakan proses hukum dugaan pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur oleh 4 orang parubaya warga setempat. Dalam aksinya, para ibu ini membawa tulisan meminta keadilan dan mempertanyakan proses hukum kepada kepala desa yang melakukan mediasi di Polsek Banjarsari. Aksi solidaritas ini sebagai bentuk keprihatinan yang menimpa korban yang juga mengalami keterbelakangan mental. Setahu tidak ada penjelasan, kemudian masyarakat melihat pelaku itu terlihat jalan-jalan, jadi merasa kecewa. Masyarakat merasa kecewa, kok sebagai pelaku pelecehan anak di bawah umur berkeliaran. Sementara polisi sempat mengamankan para terduga, namun tidak melakukan penahanan setelah ada musyawarah yang diwakili kepala desa. Kemudian dari keluarga orang tua korban itu mencabut pengaduan, tapi dari pihak kepolisian tidak berhenti di sini, perkaranya masih tetap dalam proses penyelidikan. Dan informasi yang katanya terduga pelaku itu pernah ditahan, benar? Belum, itu baru diamankan. Kasus ini masih terus berlanjut dan ditangani oleh Polsek Banjarsari. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Sopir tertidur, truk beras terguling di tol dalam kota. Diduga depresi, seorang ibu di Bima, Nusa Tenggara Barat menggigit bayinya hingga tewas. Usai bertemu Presiden Ukraina, Presiden Jokowi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan kita awali informasi hari ini dari Boyolali, Jawa Tengah. Sebuah minibus bermuatan bawang merah terjun bebas ke area ladang milik petani di lereng Gunung Merbabu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil rusak parah. Detik-detik mobil terjun ke ladang di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah terekam oleh pengemudi. Mobil terjun karena pengemudi tidak dapat mengendalikannya saat melaju kencang di jalan menurun dan sempit. Dari keterangan sopir, sebelumnya minibus bermuatan bawang merah ini sempat berhenti di atas. Namun tiba-tiba kendaraan turun dengan cepat dan terjun ke ladang. Diduga akibat rem yang tidak berfungsi. Istirahat sebentar, terus mau dihidupkan mesinnya atau gimana itu nggak bisa atau gimana gitu. Jadi posisi handrem ditarik itu sudah nggak bisa dikendalikan gitu. Gitu. Langsung tidak bisa dikendalikan. Oh, jadi itu mobil awalnya berhenti dulu? Berhenti dulu ya, di pinggir musola itu berhenti. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun mobil rusak parah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Masih di Jawa Tengah, pemirsa, tepatnya di Cilacap, sebuah minibus terjun ke sawah yang baru ditanam padi. Diduga pengemudi mengantuk dan lelah saat berkendara. Mobil sedan dengan nomor polisi B8881 ini terjun ke sawah yang baru ditanami padi di Jalan Raya Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah. Kendaraan yang dikemudikan Rokib, warga Solo ini hilang kendali saat berjalan dari arah timur menuju Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat oleng, kendaraan menabrak pohon di pinggir sawah dan nyemplung ke sawah. Pengemudi mengaku lelah dan mengantuk saat berkendara. Pasalnya saat kecelakaan terjadi tanpa disadari kendaraan yang dikemudikannya telah tercebur ke sawah. Kemudian merasa sudah fit, berangkat lagi, kemudian di Alfamart, demikian saya istirahat. Kemudian pinggir jalan beberapa kali, yang ketika pas di sini, saya udah nggak sadar, tahu-tahu sudah dari Solo ke Tasik. Di dalam mobil ada siapa aja, Pak? Ada
ada adik saya dan anak saya. Dan semuanya alhamdulillah selamat. Kendaraan ini mengalami kerusakan berat di bagian depan. Selain itu, semua badan mobil sedan ini kotor karena tertimbun lumpur cukup dalam. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa karena seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Oleh polisi, kendaraan naas ini dievakuasi dengan mobil derek. Proses evakuasi kendaraan sempat menimbulkan kemacetan. "16 pemuda pelaku balap liar di Jakarta ditangkap tim patroli perintis Polda Metro Jaya. Para pelaku balap liar berikut sepeda motor diamankan polisi di sektor Cilandak, Jakarta Selatan. Belasan pemuda pelaku balap liar berhasil diamankan tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya. Belasan pelaku balap liar ditangkap di kawasan Patal, Senayan, Jakarta, Jumat dini hari. Meski beberapa di antaranya sempat kabur, namun 16 pemuda berikut barang bukti sepeda motor langsung diamankan petugas. Tersebut kami mengamankan sejumlah 16 pemuda beserta sekitar 9 jumlah motor yang kita amankan. Untuk pemuda beserta barang bukti akan kami bawa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, belasan pelaku balap liar digiring ke Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan 7 ton beras terbalik setelah menabrak separator bus di Jalan Gatot Subroto. Puluhan karung beras tumpah hingga ke jalan. Puluhan karung beras seberat 7 ton yang diangkut truk tumpah ke jalan setelah truk yang dikendarai sopir terbalik di Jalan Gatot Subroto. Truk terbalik setelah menabrak separator bus Transjakarta tepat di depan gedung DPR. Sopir truk mengaku sempat tertidur sesaat saat mengendarai. Ngantuk apa gimana? Ya kalau dibilang ngantuk kita udah tidur tadi kita mau ke DPR. Ya nggak begitu jelas. Tahu-tahu apa microslip aja. Kencangnya benturan mengakibatkan truk terbalik dan bagian depan truk hancur. Unit Laka Lantas Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk berikut muatannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, polisi meringkus penipu bermodus sewa mobil rental. Pelaku beserta istrinya digerebek di tempat persembunyian. Aparat Resmo Polsek Tamalan Rea menggerebek rumah indekos di Jalan Poros Laikang, Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi meringkus penipu mobil rental yang terkenal licin dan kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Sempat melawan, pelaku dibekuk bersama istrinya. Pelaku menipu dengan menyewa mobil rental lalu mobil dijual ke orang lain. Dalam penyelidikan sudah 9 mobil digelapkan pelaku sejak tahun 2020. Untuk jumlah unit ada 4 laporan, jumlah unitnya 9 unit yang masuk untuk sementara ini. Saat ini barang bukti yang diamankan sudah ada berapa, Pak? Barang bukti yang kami berhasil amankan baru 1 dan kami masih melakukan pencarian barang bukti yang lain. Untuk proses Polisi kini masih mencari 8 mobil lain yang digelapkan pelaku. Sementara pasal yang diterapkan tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Purbone, iNews melaporkan. 2 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berhasil ditangkap warga bersama dengan petugas saat akan kabur. 1 dari 2 tahanan yang sempat kabur sempat dilumpuhkan petugas. Akan kabur nih. Palanya yang bertembak tadi kan. Seorang tahanan Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini kedapatan akan kabur menggunakan ojek motor. Warga yang curiga dengan seragam tahanan yang masih dikenakannya menangkapnya sambil berteriak. 1 tahanan lain yang kabur juga berhasil ditangkap di area persawahan tak jauh dari lokasi lapas. Petugas bersama warga yang mengetahuinya berhasil menangkapnya. Kedua tahanan yang kabur menjebol plafon atap bagian pintu samping lapas.
Di lokasi terlihat pecahan asbes yang dihancurkan dan sebuah palu yang digunakan tahanan untuk kabur. Pihak Lapas Kelas 2 A Lubuk Linggau yang dimintai konfirmasi enggan memberi keterangan kepada wartawan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kesal sepeda motor yang dipinjamkan tak kunjung dikembalikan, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur tewas dibacok. Pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polsek Sumbersari, Probolinggo. Seorang pria warga Sumberbulu, Kecamatan Tegal Siwalan, Probolinggo, Jawa Timur tewas bersimbah darah di jalan raya setelah tubuhnya dibacok rekannya. Korban yang sempat kabur menggunakan sepeda motor kemudian terjatuh karena luka bacokan dan kekurangan darah. Oleh petugas di lokasi, korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Tak butuh waktu lama, pelaku yang merupakan rekan korban ditangkap 2 jam kemudian di rumahnya di Sumberkare, Wonomerto. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi kepada korban lantaran sepeda motor yang dipinjamkannya digadaikan oleh korban. Jadi 1 bulan yang lalu si korban ini pinjam sepeda motor ke tersangka 1 bulan. Ditunggu-tunggu sampai tidak datang. Akhirnya tadi siang jam 4 melakukan perjanjian pertemuan di Desa Muneng. Ternyata di sana tidak membawa sepeda, malah sepedanya tersangka dijual. Hingga kini polisi masih menggali keterangan pelaku dan mengamankannya ke Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja pabrik gula di Madiun, Jawa Timur tewas setelah tersengat listrik di lokasi galian gorong-gorong. Kedua korban ditemukan dalam satu lubang. Dua pekerja bagian penanganan limbah di pabrik gula di Madiun, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam lubang galian di area pabrik tempatnya bekerja. Keduanya tewas dalam kondisi tersungkur. Evakuasi dilakukan petugas gabungan dengan menjebol tembok area pabrik menggunakan palu godam. Diduga korban tewas tersengat aliran listrik di bawah tanah. Diduga itu kena aliran listrik. Jadi sementara itu yang bisa saya keterangan. Untuk hal-hal lebih lanjut kita masih lakukan, nanti tidak lanjut kita lakukan penyelidikan lagi. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Sudono Madiun untuk diotopsi. Polisi masih memeriksa sejumlah pihak termasuk pengelola pabrik tempatnya bekerja. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Sejumlah santriwati di Depok, Jawa Barat dilecehkan 3 guru dan kakak kelas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Siang.